sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih rekan-rekan sudah meluangkan waktu malam hari ini. Kami akan mengupdate hasil dari peristiwa ledakan di lingkungan SMA 72 Kelapa Gading yang terjadi pada hari Jumat 7 November 2025 sekira pukul 12.15 WIB. Tadi di rumah sakit sudah disampaikan terkait membenarkan ledakan yang terjadi di sekitar lingkungan SMA 72. Selanjutnya kami juga mengupdate terkait tentang jumlah korban hingga malam ini lebih kurang 54 siswa. Dari 54 siswa sudah 27 berada di Rumah Sakit Islam Jakarta dan 6 di Rumah Sakit IRC. Dari 54 tinggal 33, 21 sudah pulang dalam kondisi alhamdulillah sudah baik. 33 orang masih dalam penanganan medis dan kita berharap cepat diberikan kesembuhan dan bisa pulang seperti teman rekan-rekan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi harusnya akan dilaksanakan rilis oleh Bapak Kapolda, mengingat olah TKP sampai malam ini masih belum selesai. Besok rencana akan dilaksanakan setelah semua hasil olah TKP baik dari forensik Mabes Polri, Densus 88, tim Jibom Gegana juga akan besok menjelaskan, termasuk dari Bidokes akan menjelaskan kondisi pasien, siswa sampai dengan detail dari jumlah yang ada sampai dengan besok hari. Dalam hal ini kami juga menyampaikan memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat pasca ledakan ini, jangan khawatir. Kepolisian sudah melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya. Polda Metro Jaya juga mempersiapkan posko pelayanan. Posko pelayanan untuk mendata dan mengetahui kondisi korban. Selain itu, posko juga menyiapkan trauma healing bagi korban dan keluarga korban. Posko juga mengumpulkan seluruh data dan informasi untuk diupdate kepada rekan-rekan media dan masyarakat. Jadi situasi terkini sudah aman dan dapat dikendalikan oleh Polda Metro Jaya. Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga dan masyarakat melalui rekan-rekan media doorstop malam ini, tidak perlu khawatir, tidak perlu resah, semua sudah dapat dikendalikan oleh Polda Metro Jaya. Demikian bisa kami sampaikan pada rekan-rekan. Tadi Pak Kapolri sudah bilang Pak Kabid ada terduga pelaku. Nah itu apa sudah diidentifikasi? Apakah itu salah satu murid dan benar atau tidak bahwa pelaku itu juga merupakan korban bullying? Karena mengingat beredar di informasi di luar itu pelaku juga merupakan korban bullying, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita doorstop malam ini sengaja meluruskan informasi sehingga tidak simpang siur. Tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri dalam rilis, ini juga masih dilakukan pendalaman terhadap motif apakah yang bersangkutan korban bullying. Ini juga masih kita dalami, termasuk ada beberapa hambatan terkait dalam pemeriksaan ataupun meminta keterangan para saksi. Karena saksi-saksi yang ada juga adalah menjadi korban dan butuh pemulihan dalam penanganan medis. Jadi kemungkinan secara paripurna, kemudian besok Bapak Kapolda yang akan menyampaikan. Lagi rekan-rekan? Oke, silakan. Ya, kalau kami tadi meninjau di Rumah Sakit IRC dan Rumah Sakit Islam, kita melihat beberapa luka bakar ya, ada luka bakar, luka goresan, termasuk banyak dari siswa ini yang sedikit banyak terganggu pendengarannya karena dentuman ledakan itu sangat dekat dalam suatu ruangan. Nah, ini yang menjadikan pada saat kita coba untuk
berbicara kondisinya seperti apa, rata-rata mungkin ada yang hanya lecet sedikit, tetapi pendengarannya yang sedikit kurang bisa seperti sebelum kejadian. Nah, tetapi secara kondisi buktinya 21 orang sudah kembali malam hari ini. Satu lagi mungkin? Ya. Terkait dengan temuan barang bukti apa saja mungkin yang awalnya sudah diamankan oleh pihak polisian? Ya, kami belum bisa menjelaskan secara keseluruhan kepada rekan-rekan tentang barang bukti yang ada di TKP karena pada saat setelah kejadian itu di polis lain. Kita tahu, kita pahami apabila suatu TKP ledakan ini tidak bisa serta-merta seseorang masuk. Itu harus ada sterilisasi, dikhawatirkan ada benda ataupun barang yang bisa memicu ataupun menjadi suatu ledakan kemudian. Tapi diyakini adalah, mungkin rekan-rekan sudah melihat foto kondisi seperti senjata api dan pistol, itu diyakini dipastikan dalam kondisi adalah mainan. Ini disampaikan tadi pada saat Sita sedikit menyampaikan pada rekan-rekan, sehingga tidak bias informasi bahwa ada senjata. Ini menimbulkan fear of crime, ketakutan di masyarakat. Nah, kami sampaikan bahwa yang menyerupai benda yang menyerupai senjata dan pistol adalah mainan. Demikian bisa kami sampaikan pada rekan-rekan. Untuk tindak lanjutnya, terakhir ya. Pak, konfirmasi Pak, ledakan itu terjadi itu diduga karena bom rakitan atau apa Pak ya? Nah, nanti ya ahlinya yang akan menyampaikan. Besok disampaikan. Belum, makanya nanti yang jelas hari Sabtu kan juga sekolah libur ya. Nah, mudah-mudahan proses olah TKP dan tidak ada fasilitas-fasilitas pendidikan yang terganggu sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Yang kita kawal saat ini adalah bagaimana traumatik dari para siswa dan guru. Itu yang harus sama-sama kita jaga. Makanya Polda Metro Jaya menyiapkan posko pelayanan dan ada tim trauma healing. Demikian yang bisa kami sampaikan rekan-rekan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan malam ini hasil dari olah TKP selesai dan besok secara paripurna akan disampaikan oleh Bapak Kapolda. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sorry kalau ada yang nanya tadi yang nggak terjawab, boleh di sebelah sini ya. Iya. Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto yang menyebutkan bahwa hingga saat ini terdata ada 54 siswa yang menjadi korban dan mengalami luka-luka. Dan dijelaskan ada sekitar 27 siswa yang dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta dan juga ada 27 siswa yang dirawat di Rumah Sakit Yarsi. Disebutkan, saudara, bahwa hingga saat ini tim kepolisian masih mendalami barang-barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Tadi juga sudah disebutkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa ada sejumlah barang bukti seperti senjata api mainan, botol, dan juga tas biru yang tadi sempat kami perlihatkan melalui visual yang didapatkan. Diinformasikan juga, saudara, hingga saat ini sudah ada 21 siswa yang sudah kembali ke rumahnya masing-masing dan total masih ada 33 siswa yang dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, saudara, sebuah ledakan terjadi di masjid di dalam SMA N 72 Jakarta, Kompleks Kodamar Jakarta Utara, saat ibadah sholat Jumat sekitar pukul 12 siang tadi. Dan akibat ledakan ini, saudara, belasan siswa dibawa ke balai kesehatan terdekat. Dan semua korban adalah laki-laki dan rata-rata kelas 10.
Saudara, dari informasi yang terakhir disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, disebutkan bahwa memang asal dari ledakan yang terjadi tadi siang itu masih diselidiki hingga saat ini. Dan salah satu saksi mata yang merupakan guru sekolah mengatakan saudara ledakan terjadi saat dia dan siswa sedang melaksanakan sholat Jumat di dalam masjid. Ia bersama siswa pun sontak menyelamatkan diri saat kejadian terdengar 2 kali ledakan di dalam dan di luar sekolah. Lagi sholat Jumat, sholat Jumat di depan barisan paling depan, terus ada ledakan gitu. Tiba-tiba ledakan pas mau komat jam 12. Setelah itu langsung kabur, langsung lari menyelamatkan diri gitu. Dua ledakan, yang satunya di dalam masjid ya, yang satunya di luar, ya satu di dalam ya tadi itu. Jadi ledakannya ya lumayan gitu. Itu langsung kabur, langsung saya keluar, langsung dorong anak-anak semua pada keluar, langsung pada menyelamatkan diri. Dan saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Niko Anggriawan. Niko, hingga saat ini informasi apa yang bisa Anda sampaikan kepada kita di sini? Niko Hermanto yang menyampaikan rilis terkait dengan halo, silakan Niko. ya itu tadi yang disampaikan oleh Kombes Budi Hermanto, disampaikan dalam rilis yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada malam hari ini sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tadi disampaikan langsung oleh beliau berdasarkan keterangan dari Polda Metro Jaya, keterangan awal ini disampaikan jumlah korban ini ada 54 siswa, dan rinciannya 27 orang di Rumah Sakit Islam Jakarta dan juga ada 6 orang di Rumah Sakit Yarsi. Dan hingga saat ini tadi Kabid Humas Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa ada 21 siswa yang saat ini sudah kembali pulang, dijemput oleh keluarganya kembali ke rumahnya masing-masing dengan keadaan sudah membaik, dan diharapkan keadaan dari 21 orang tersebut dan juga sisanya yang masih dirawat oleh tim medis ini nantinya akan berangsur-angsur membaik. Dan kemudian kalau misalnya terkait dengan ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 di Jakarta Utara pada siang tadi, ini terjadi pada pukul 12.15. Adapun nanti kejelasannya secara rinci akan disampaikan langsung oleh Polda Metro Jaya, lalu kemudian berdasarkan hasil forensik, lalu kemudian ada keterangan dari Densus Jibom Gegana, lalu kemudian ada Bidokes, nantinya akan disampaikan pada esok hari. Dan juga terkait itu juga tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa diimbau masyarakat ini jangan panik, dipastikan dari aksi ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, dipastikan Jakarta tetap aman, dan berdasarkan keterangan dan juga diminta oleh polisi untuk memastikan informasi-informasi ini harus berdasarkan dari media-media yang kredibel, berdasarkan rilis-rilis yang kredibel, dan juga masyarakat juga bisa menghindari hoax-hoax yang nantinya bertebaran di media sosial. Kemudian kalau misalnya terkait dengan pelaku sendiri, tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa saat ini polisi masih mendalami terkait dengan motif yang dilakukan oleh terduga pelaku. Saat ini masih dilakukan perawatan oleh tim medis, dan kemudian nantinya kita masih menunggu apa yang nantinya menjadi motif terduga pelaku melakukan aksi nekat ledakan yang menyebabkan ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Niko Anggriawan untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, demikian breaking news Kompas TV. Tentu kami akan menunggu update berikutnya. Saya Elgin Fridianto pamit. Sampai jumpa.